بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Muhammad Auzai sudah berapa lama di pesantren? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun, subhanallah. Sudah hafal berapa juz sekarang? 3 juz. Alhamdulillah, 3 juz. Insyaallah doain Auzai dan teman-temannya semua bisa menjadi gubernur yang hafal Quran. Bisa jadi presiden yang hafal Quran. Ya, bisa jadi pengusaha yang hafal Quran. Amin. Auzai, makasih ya. Salim sayang. Alhamdulillah. Ya, langsung silakan kembali ke alamnya. Pemirsa, hari ini, malam ini saya ditemani oleh rombongan dari Kabupaten Kampar. Ini seluruh muspidanya ada di sini, subhanallah. Makasih Pak Bupati Jeffrey. Insyaallah kami pun, ya, kita sedang mempersiapkan Darul Quran Kampar Riau. Insyaallah sebentar lagi teman-teman dari Riau, seluruh kepulauan Riau dan bahkan dari Malaysia, ya, tidak usah ke sini, nanti bisa kuliah, bisa nyantren di Darul Quran Kampar Riau. Insyaallah. Baik semuanya, kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini yang pengen megang atau punya duit 10 miliar? Mana coba? Waduh, santri pengen punya 10 miliar. Buat apaan? Buat apa? Buat bangun pesantren, subhanallah. Iya. Pemirsa, kalau dikasih 10 miliar juga ente bingung buat apaan? Ustadz, ya buat kontrak aja deh. Kalau pengen punya duit 10 miliar, gampang. Gampang pemirsa. Sedekah aja 1 miliar. Dibingung. Kalau pengen punya duit 10 miliar, gampang. Sedekah aja 1 miliar. Ikutin saya. Manja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang pengen punya 10, keluarin 1. Karena siapa yang ngeluarin 1, dia dapat 10. Nggak usah protes ente, ini dari Allah janjinya. Nggak usah protes-protes, keluarin aja udah. Ustaz, 1 miliar. Ya, kalau emang nggak punya 1 miliar, mulai dari 100 juta. Ustaz, iya. Kalau nggak punya 100 juta, mana Mas Adi nih? Mas Adi, kalau nggak punya 100 juta, mulai dari berapa? Mulai dari 10 juta. Ustaz, aduh, mau sedekah, mau dapat gede sedekahnya nggak mau gede. Tapi kan nggak punya 10 juta. Oke, kalau nggak punya 10 juta, start dari 1 juta. Kalau 1 juta masih nggak ada juga, start dari 100 ribu. Kalau 100 ribu masih nggak ada juga, start dari 10 ribu. Kalau 10 ribu nggak ada juga, wassalam. Kita iklan dulu aja dah. Kalau gitu, ya silakan lewat dulu iklan. Alhamdulillah pemirsa, kalau pengen banyak duit, banyak rezeki, mesti berani ngebuang. Mesti berani sedekah. Kalau sedekahnya nggak berani, jangan ngimpi buat banyak duit. Kalau sedekahnya kecil, jangan ngimpi dapat yang gede.
Kalau sholat Jumat bawa duit 110.000, berapa yang disedekahin? 10.000. Bagaimana mau kaya? Dibalik dong, jangan 10.000 tapi 100.000. Subhanallah ini. Kalau sedekahnya 10.000 dapat berapa? Kalau dikali 10 dapat 100.000. Tapi kalau sedekahnya 100.000, 1.010.000. Subhanallah. Ini ada Pak Ketua Dewan nih. Subhanallah. Kita sapa Pak Ketua Dewan. Ini Pak Ketua Dewan Kampar nih. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Pak Ketua Dewan, sebelah kirinya Pak Dandim, sebelah kiri Pak Bupati. Pak Kajari sebelah kanan. Pak Ketua Dewan, bawa dompet nggak sekarang? Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Anggap ini 2 juta. Pak Ketua Dewan, kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya 100.000, pegang ini, pegang. Kalau sedekahnya 100.000, Pak Ketua Dewan dapatnya berapa? 1 juta. 1 juta. Nih saya pulangin yang 100. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau 1,9 jutanya Pak Ketua Dewan yang disedekain dapat berapa? 19 juta. Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 apa pilih yang 100? Yang besar. Yang besar. Alhamdulillah. Mana kantong? Atau pis, pegang pis. Asisten ya. Makasih Pak. Pak Kajari. Cukup ya. Ilustrasinya cukup. Justru begitu caranya. Jangan disimpan. Kalau disimpan tidak akan jadi apa-apa. Coba yang perempuan-perempuan, ibu-ibu, mana ibu-ibu? Coba angkat tangannya. Ayo, yang nggak pakai cincin berani banget nih. Oh, angkat tangan. Gua nggak pakai, bangga bener. Mana lihat. Subhanallah. Coba yang pakai kerudung kuning. Ya. Coba boleh saya numpang lewat? Permisi. Hafiz ini Fiz, ikut Fiz. Asisten. Mbak, tadi ngacung ya? Coba bangun berdiri. Oke, siapa namanya? Rizka Marina. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Jodoh. Rizka, mana lihat cincinnya? Nah, coba lihat kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik Ustadz. Baik, besok pagi lihat apakah cincin ini tetap segini apa enggak? Iya tetap Ustadz. Kenapa tetap segitu? Iya karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kita lihat pertanyaan berikut. Saudari Rizka, sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini? Kira-kira setahun. Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur karena bertahan di tangan. Kalau misalkan saudari Rizka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin ini malam ini sedekahin. Kira-kira besok masih ada apa enggak? Udah nggak ada ya Ustadz. Kenapa enggak ada? Kan udah disedekahin. Karena disedekahin. Karena tidak ada, maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik. Kira-kira berapa gram itu? Cuma 2 kayaknya. Bukan cuman, ini 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 juta, betul? Kalau 1 juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapat kira-kira 10 juta. Dan itu minimal.
Kenapa? Karena Allah bisa ganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudara Rizka ridho? Ridho Ustadz. Mana sini? Keras Ustadz. Hah? Keras. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan pada pulang ya. Jangan pada pulang. Habis ini kita iklan dulu. Habis iklan lewat, copotin semua cincinnya. Ya, ya silakan yang mau lewat dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Pemirsa, kelihatannya saya jahat ya sama ketua dewan. Saya jahat sama Rizka. Tapi sesungguhnya dialah yang beruntung karena dialah yang diambil duitnya. Saudara yang belum diambil ini yang tidak beruntung. Kenapa? Karena ketika kemudian kita bersedekah, Masya Allah, la raiba fi hudal lil muttaqin, Allah pasti akan ganti. Rizka kelihatannya belum punya jodoh ya? Belum punya jodoh, boleh? Belum punya, benar? Coba berdiri sekali lagi. Berdiri sekali lagi. Pemirsa, Rizka belum punya jodoh loh. Silakan kalau mau kirim SMS ke nomor ini. Pemirsa, betul. Sedekah cincin itu bisa dikali sama Allah 10 kali lipat atau bisa berupa jodoh yang saleh. Rizka asalnya dari mana ini? Dari Tangerang. Di sini banyak ustadz-ustadz yang belum nikah. Ya, insya Allah ya Rizka ya, bisa dapat ustadz yang penghafal Quran, bisa jadi imam sholat malam. Dan saya pesan sama suaminya Rizka, pulangin cincinnya, ya, yang udah disedekahin. Makasih Rizka, ya. Pemirsa semua, jangan takut ngasih ke Allah tuh, jangan takut. Allah nggak bakalan nipu. Allah tidak bakalannya nipu. Nih yang pada pengen pulang kampung, sekali-kali jangan pulang kampung. Kasihin aja duitnya sama orang. Insya Allah tuh yang di kampung nungguin, mana ini nggak pulang-pulang gitu saya bilang tuh waktu di chatting YM ya. Pemirsa lupa saya ngabarin. Alhamdulillah semalam kan tayang yang anak-anak penghafal Quran, termasuk putri saya Wirda. Subhanallah, ada keluarga besar Antv yang ketika melihat itu menyatakan diri masuk Islam. Subhanallah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau dan juga istiqomahkan kita semua. Pemirsa, ada Pak Bupati nih, ya, ada ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Kita coba. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya mencoba dulu istri saya ini yang dengan ilmu sedekah ini. Coba Eva mau sedekah berapa? Nih. Ingin menjadi orang yang beruntung Ustadz. Saya sedekah 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya semua. Alhamdulillah. Siapa yang alhamdulillah? Bukan yang dikasih, tapi yang mengasih. Siapa yang perlu? Apakah yang dikasih yang perlu? Bukan. Yang mengasih itulah yang perlu. Subhanallah pemirsa, nggak salah lah Pak Bupati datang ke sini. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Pak Bupati kita sama Ibu. Alhamdulillah ya, subhanallah. Pokoknya ya Indonesia ini bisa makmur dengan cara memperbanyak sedekah. Asli, nggak bohong dah udah. Allah lah yang memberi, maka Allah pula yang mengganti. Subhanallah. Mas Adi, sini Mas Adi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau Pak Bupati sudah, Pak Ketua Dewan sudah, Rizka sudah, yang belum adalah Mas Adi. Mas Adi bawa dompet sekarang? Dompet nggak bawa sih Tat, tapi duit ada alhamdulillah. Duit Tat. ada. Baik, kalau saya todong 10 juta malam ini bisa? Nggak nyampe segitu duitnya Tat. 5 juta bisa? 5 juta belum Tat. Belum. 2 juta bisa? 2 juta belum Tat. Kalau gitu 20 juta. Belum ada lagi segitu Tat. Adi ini pengusaha. Adi pengusaha. Saya titip ke Adi beli 100 Quran untuk dibagi-bagikan. Insya Allah, Saya Tat. titip ke Adi, besok pagi Adi bagiin sendiri Qurannya.
100 Quran yang bagus. Ya mudah-mudahan Adi bisa. Udah punya jodoh belum? Belum ada, Tat. Belum ada, subhanallah. Di sini banyak, Tat. Mubazir bener. Ganteng-ganteng belum punya. Ini kayaknya bukan nggak punya, mesti diperiksa ke dokter. Ya, normal apa enggak? Iya, disilakan deh. Terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur. Dan nanti Ustaz akan kembali memberikan tausiah seputar Iya, sedekah insya Ustaz ya. Allah. Saya mulangin anak saya dulu ya. Kelihatannya udah ngantuk nih. Ya. Baik Ustaz. Dan juga mudah-mudahan harapan kita bersama bahwa ingat ya, kita bersedekah juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Pemirsa, alhamdulillah saya pun mendorong pemirsa yang ada di rumah untuk segera keluar dari rumahnya dan kemudian bersedekah. Kalau memang menunggu besok pagi, pisahin dulu aja duitnya, pisahin dulu emasnya, berangkat besok pagi. Allah betul-betul lagi menunggu saudara-saudara semua punya sedekah. Baik, kita akan invite, akan kita panggil Ananda Adam. Mana Adam sini? Subhanallah. Ini luar biasa nih Adam ini. Adam, nama lengkapnya siapa Adam? Adam Gifari, Ustaz. Adam Gifari. Adam bawa apa Adam ini? Ini bawa wayang, Ustaz. Bawa wayang, subhanallah. Ustaz, tapi sebelumnya ini, Ustaz. Ya Allah. Ustaz, ntar Pak Ketua sampai rumah langsung itu, Ustaz. Sakit perut, Ustaz. Kenapa? Subhanallah, segini banyaknya, Ustaz. Lah, tapi ya, alhamdulillah nggak apa-apa, Ustaz. Siap. Sedekah, Ustaz. Sedekah, siap. Tapi Ustaz tadi sudah minta sedekah, tapi ngomong-ngomong, Ustaz, sepatunya bagus juga, Ustaz. Adam kacau nih. Ini kalau disedekain, Nih ambil. saya juga lumayan, Ustaz. Lo ambil tuh. Ya, Ustaz nanti pulang gimana? Iya, coba terus. Gini, Ustaz. Adam ini pemirsa putranya Haji Roma Irama. Subhanallah, beliau adalah pedalang cilik yang punya cita-cita juga menghafalkan Al-Quranul Karim. Masya Allah, Masya Allah. Hai manusia. Tuh. Ustadz nyanyi. Silakan Adam, silakan. Gini Ustadz. Ini saya punya wayang namanya Bima, Ustadz. Bima. Bapaknya Gatot Kaca. Oke. Bima ini diambil atau Werkudara ini diambil dari bahasa mana, Ustadz? Nggak tahu bahasa mana. Nah, ini harus tahu, Ustadz. Oke, apa itu? Kita selain menghafal Gile, gue diajarin sama santri. Nah, makanya Ustadz, Iya, pertama siap, kali siap. ini Ustadz diajari santri. Siap. Siap, harus siap nih Ustadz. Siap, ya, siap. Nih, ya. Dengerin, ayo. Ya. Ustadz, Ah, Werkudara ini diambil dari bahasa mana, Ustadz? Jawa. Dari mana? Apa? Jawa, Jepang, masa Jepang, Ustadz? Ya Allah, diambil dari bahasa Arab, Ustadz. Oh, bahasa Arab. Nah, Subhanallah. diambil dari kata warkaudaro, yang Oh. artinya rukuklah kalian semua di dunia ini. Masya Maksudnya rukuk juga adalah sholat. Nah, Werkudara punya senjata andalan yang di tangannya itu apa ini, Ustadz? Apa Namanya kuku ponconoko. Apa, Ustadz? Oh, kuku Bima. Kuku ponconoko, Ustadz. Ya, kenapa jadi promosi? Iya benar. Kuku ponconoko, Ustadz. Kuku Ponconoko. Kuku Ya. ponconoko. Kuku Ya, Ponconoko. tepuk tangan. Oh, subhanallah. Ustadz sekarang sedikit-sedikit bisa belajar wayang nih, Ustadz. Siap. Iya. Nanti kita berdua mau dalang nanti. Iya, Ustadz. Kuku ponconoko. Ponco artinya 5. Noko kesaktian, yaitu yang dimaksud 5 juga adalah sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, subhanallah. itu yang disebut dengan Ini kuku dakwah ponconoko, juga ya. Ustadz. Iya, Ustadz. Berdakwah lewat wayang, Ustadz. Siap. Iya. Silakan. Nah, Ustadz. Duduk, Ya. berdiri. Apa? Lah, saya ngikut Ustadz aja ini, Oh, Ustadz. gitu ya. Duduk aja berarti. Iya, iya, iya. Ayo, oke, duduk, ayo. Adam mainnya gimana nih? Saya belum pernah ngeliat Adam dalang nih. Nah, gini Ustadz. Umi gonjang kancing langit kelap-kelap katon, lirik kincange ngalis, lisang mawe kandru. Oh, gitu Ustadz. Ya. Ustadz, Iya. gini-gini juga Ustadz harus bisa, Ustadz. Siap. Nah, Ntar ngajarin saya belajar. santri, Ustadz. Oke. Selain berdakwah lewat Al-Quran juga bisa lewat seni, Ustadz. Bukan main anak oma nih. Nyeramain gue. Ya harus gitulah, Ustadz sekali-sekali harus dikerjain Iya. ini. Harus, ya Allah. Coba-coba pengen lihat Ustadz kamu main gimana. Nih. Wah, aku Werkudara. Gitu Ustadz.
Ya begitu, Ustadz belajar dulu, Ustadz. Kelamaan Adam kalau saya belajar. Tepuk tangan dulu buat Adam. Subhanallah. Hebat sekali ngewayangnya nih Adam nih, subhanallah. Nanti Adam mainnya yang lengkap. Ini kan kurang lengkap Iya, ya. Ustadz. Jadi kalau dia nyantren ini bawa alat sekamar. Waduh, itu alat tuh sekamar. Iya. Bukan kamarnya sealat gitu. Ya, bukan. Jadi beliau kemarin bapaknya kemari dia bilang, Ustadz, anak perlu kamar yang gede buat Adam, karena buat naruh alat-alat. Saya iyakan beliau dan saya terima beliau sebagai santri, subhanallah, karena niatnya. Kan belum ada pedalang yang hafal Quran. Mudah-mudahan beliau bisa seperti Wali Songo zaman dulu. Amin, amin. Berdakwah Amin, amin. insya Allah di... Iya betul sekali Ustadz Yusuf Mansur, dan kita akan istirahat sebentar. Siap. Tapi kembali kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Alhamdulillah kita kembali lagi ke Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Jangan lupa juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz Yusuf Mansur, bisa langsung telepon ke nomor 021 5570 2939. Sekali lagi 5570 2939 ya. Depannya kasih 021 untuk Jakarta nomornya. Nah, sementara Tat, tadi kita ngobrolin soal memberikan Al-Quran atau wakaf Quran ya Tat ya. Iya, iya. Insya Allah akan dilakuin. Siap. Kita kan kebetulan juga Adi kan punya teman-teman pada suka main motor. Insya Allah akan diajakin juga tuh bareng-bareng ya Tat. Sambil naik motor sambil operasi Quran Iya, siap ke Tat. masjid-masjid, siap. Insya Allah segera Tat. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan lewat Twitter dari Tata Mania. Ustadz, kalau kita ingin sedekah tapi masih banyak kebutuhan, sebenarnya porsi sedekah itu seperti apa sih Tat? Di sini nih, ini uniknya sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sedekah itu kalau lagi ada sebenarnya enggak terlalu nendang gitu. Enggak terlalu ceng gitu ke derajat. Sedekah itu yang hebat justru pada saat sempit. Jadi pemirsa ya, sekali-sekali coba jajal, misalkan pemirsa punya beras sekarung. Ya, jangan seliter yang disedekain. Tapi yang disedekain sekarung. Kalau perlu tidak usah disisain. Sekali-kali gitu ngelihat orang rumah nggak makan sekali-sekali. Insya Allah udah pada protes. Ibu nih salah ngaji nih. Ngajinya Yusuf Mansur begini nih. Mentingin orang padahal kita belum makan. Padahal disitulah seninya. Bila mana teman-teman ini kan bakalan persiapan lebaran toh. Iya Tat. Beli baju, beli sepatu. Jajal. Kasih dulu anak orang lain. Kalau perlu anak kita biar dia belajar merintih. Nggak punya sepatu, mentingin sepatunya anak orang lain. Belajar dia ngebeliin baju orang lain, dia sendiri nggak beli baju. Keluarga yang seperti inilah yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita ngepur Allah lah satu lebaran, kira-kira begitu. Saudara punya duit, aturan buat bayar motor. Sekali-kali sedekahin. Insya Allah tuh nggak kebayar, motor ditarik. Nangis dia tuh. Ya Allah Ustadz, jadi begini nih hidup. Ya, insya Allah nggak mungkin ditarik sebelum waktunya. Pasti Allah udah bayar, nggak usah takut. Kecil amat sih, masa ya Allah nggak mulangin? Ente nggak sedekah aja Allah bagi, kira-kira begitu. Iya Ustadz. Dan sementara juga ada yang ingin bertanya nih Tat, ini melalui telepon. Oh siap, udah masuk ya? Dari 02155702939. Ya silakan pemirsa. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, dari mana nih? Ini Muhammad Salim dari Biren, Aceh. Aceh. Dari Aceh Tat. Masya Allah. Ya silakan. Ya, saya ingin bertanya, kan tema kita malam ini masalah sedekah Pak Ustadz ya? Iya. Iya, jadi begini Pak Ustadz, saya ilustrasikan ada sebuah masjid yang sedang dibangun. Iya. Dan di depan masjid tersebut ada seorang yang sangat miskin. Kemudian saya ingin bersedekah. Iya. Lebih baik saya bersedekahnya kemana? Ke masjid yang sedang dibangun itu ataukah kepada orang yang miskin yang ada di depan masjid tersebut? Pak Salim mau sedekahnya berapa kira-kira? Ya semampu saya Pak Ustadz. Pokoknya yang intinya saya mau bersedekah aja. Oke, kalau gitu Pak Salim doublein sedekahnya. Masjid bisa, orang miskin bisa. Oh, double it. Iya, ya. Kalau Ya, ada orang bilang kalau saya misalnya ya duit saya pas-pasan gitu Pak Ustadz. Kemana baiknya itu Pak? jual TV. Saya melakukan itu. Jual betul. TV.
Nggak percaya. Saya jual TV, jual kulkas, Oh, iya. itu betul. TV saya cuma satu Pak Ustadz. Kalau dijual saya mau nonton di mana nanti tabligh akbar ini? Di tetangga ya. Tetangganya suruh jual TV di juga tetangga. tadi. Pemirsa, Iya, iya. bener saya Pak ngomong. Ustadz, Sedekah Pak Ustadz. itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Semaksimalnya. Kira-kira begitu. Iya, gimana terus? Ya, Cukup saya ya. ingin sedikit kirim salam buat anak Aceh yang ada di Darul Quran, boleh? Oh iya boleh. Mana anak Aceh ada di sini? Oh alhamdulillah ada. Ada di situ Syakir Dolai kan ada di situ Ada dari ya, ada Syakir, Fauzan apa ada sini, Mimi ya. kebetulan kami dari wilayah Biren juga gitu. Pak Dandim juga dari Aceh nih, Pak Dandim Riau ini. Pak Amrullah ini, ya Pak Amrullah dari Oh, Aceh. iya. Ya. Subhanallah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Salim ya. Di kelihatannya ada yang mau nanya di sini juga. Iya, ada jamaah kita mungkin yang ingin bertanya silahkan langsung. Oh, di sebelah sana. Oh iya, siap, silakan. Silakan Bapak. Mau nanya nih Ustaz, Siap. kan kita selalu jalan-jalan, ketemu pengemis. Tapi pengemis tuh kayaknya sehat, ganteng lagi, kayaknya malas itu. Ini boleh nggak kita ngasih sedekah gitu? Oh. Prinsipnya sih begini ya. Ngasih mah ya, jangankan sama orang. Sama binatang aja yang kita anggap jelek boleh. Kan ada tuh binatang-binatang yang kita anggap jelek, maaf ya. Apalagi sama orang, prinsipnya boleh. Tapi kalau bisa, kalau sama pengemis yang sehat, jangan cuma sedekah duit, tapi sedekah juga nasihat. Kenapa lu sehat tapi ngemis? Karena nasihat juga itu adalah sedekah. Betul di, nasihat itu sedekah. Kadang-kadang nasihat itu lebih hebat daripada duit. Jalan keluar itu juga nasihat. Itu juga sedekah. Jadi Pak Rasyad ya, Pak Rasyad Zain ini dari Kampar Riau. Alhamdulillah Pak, kalau bolehnya mah boleh aja. Bolehnya mah boleh aja. Tapi kasih juga nasihat supaya dia berhenti ngemis karena masih sehat badannya. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya yang ngemis juga mukanya ganteng kayak main film gitu, kayak Yusuf Mansur misalnya gitu, boleh juga ya Tate? Boleh Tate? Begini ya, saya pernah jualan es di. Saya pernah dagang es di terminal Kaidras. Emang nyesek banget tuh. Demi Allah nyesek bener. Begitu kita dagang kagak laku. Ada yang minta-minta dapat duit banyak. Dosa tuh ente yang pada ngasih. Kira-kira begitu. Karena bikin yang dagang nih jadi mikirnya begini. Ini saya waktu dulu aja mikirnya begini. Gila ya, enakan minta daripada gua dagang. Betul loh. Kalau kurang-kurang kemudian kuatnya kita punya hati, ya udah milih minta dah tuh. Makanya saya bilang kalau mau ngasih, ngasih deh. Tapi pegang tangannya, sentuh hatinya supaya dia berhenti dari ngemisnya. Kalau masalah ngasih medih sama pohon aja sedekah. Kita yang ngasih pohon tuh sedekah. Apa ngasih pohon? Kita beliin pupuk, kita siram, itu namanya sedekah. Insya Allah apalagi sama orang nggak ada basinya, nggak ada asinnya. Kira-kira begitu di. Oke, silakan Ustadz juga jika ingin dilanjutkan tausiahnya. Baik. Saya ingin berpesan kepada pemirsa semua bahwa balasan sedekah itu dari Allah bukan hanya berupa emas yang dikali lagi lebih banyak, duit yang dikali lebih banyak, tapi yang lebih penting adalah sedekah bisa mengampuni semua dosa. Ini yang mahal. Kalau kemudian adik saya, seluruh jamaah yang hadir di sini dan pemirsa sudah di bibir neraka, Allah bilang kalau nih orang punya emas sebesar bumi, sebanyak bumi punya isi, dia nggak bakal bisa menebus dirinya dari neraka. Kalau dia punya pun, aku tidak akan perlu dengan emasnya, dengan hartanya. Masya Allah. Sedangkan kalau dia masih di dunia, apa Rasulullah bilang? Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian akan azab nerakanya Allah walaupun dengan sedekah separuh biji korma. Jadi kita makan nih, buka puasa. Begitu kita makan nih, masih ada separuh. Ada orang minta, kita kasih. Itu bisa menutup pintu neraka, mendinginkan bara api neraka, bahkan membuat Allah yang murka menjadi sayang sama dia. Ini yang paling mahal dari neraka, ya, dari sedekah, bahwa bisa mengampuni dan menutup pintu neraka, membuka pintu sorga, lalu satu sorga bersama Rasulullah SAW. Saya duduk bersama Bupati aja tadi pagi, kita ngajikan dari pagi nih. Pagi tadi ngaji bersama Pak Bupati dan rombongan kadis-kadis ya Muspida. Saya sudah senang benar. Ente juga pasti senang duduk sama aneh. Apalagi kita duduk nanti sama Rasulullah dan tiketnya tuh enteng. Tadi Mbak siapa namanya Rizka
dia sudah membeli tiket duduk bersama Rasulullah. Betul, subhanallah. Ibu Khairun Nisa sudah membeli tiket duduk bersama Rasulullah. Tinggallah semua yang belum bersedekah, nanti habis acara pada ke depan semua bersedekah. Mudah-mudahan ya, ini pintu pesantren tertutup kalau belum ngeluarin sedekah, insya Allah. Dan sedekah juga bukan cuma di bulan Ramadan ya sebenarnya Ustaz ya. Iya Apapun juga benar. harus kita lakukan, ya, Tapi Ustaz. sedekah di bulan Ramadan ini memang luar biasa. Sekali-kalilah saudara sedekah yang betul-betul besar, yang membuat malaikat itu turun, betul-betul turun, cepat-cepat turun. Itu siapa tuh? Sedekah sampai semua yang dia punya. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Yusuf Mansur, dan mudah-mudahan juga dengan tausiah tadi semakin membuat kita bersemangat untuk bersedekah dan juga tentunya dengan keikhlasan yang tinggi ya Tat ya. Dan kita akan kembali lagi dengan tablik akbar bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Republik. Wah, Ruri nih vokalisnya, apa kabar Ruri? Baik. Biasanya nih kalau kita bicara soal anak band nih, kalau lagi di bulan puasa apalagi nih Tat, biasanya sibuk nih jadwalnya manggung di mana-mana gitu kan ya. Terus sama keluarga gimana nih? Kan bulan Ramadan kan biasanya harusnya kita sama keluarga biasanya kan ya. Tetap berhubungan telepon gitu. Komunikasi tetap jalan lancar gitu. Dan juga coba dibela-belain untuk bisa sahur atau mungkin buka di rumah. Kalau memang waktunya pas ketemunya bisa sahur, ya sahur bareng keluarga gitu. Oke. Gitu, Bos. Alhamdulillah. Iya. Ruri mungkin juga ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Sebenarnya ini agak nyimpang sedikit dari tema sih Pak Ustadz. Apa tuh? Yang mau saya tanyain, apabila saya punya misalnya dosa-dosa yang dulu, apakah menghalangi doa yang sekarang kayak gitu? Kita punya dosa dulu gitu. Sekarang doanya gimana? Bisa terkabul? Insya Allah sih, Allah tuh maha pengampun ya. Asal serius minta doanya dan memperbaiki dirinya, insya Allah yang punya ampunan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti paling Allah lihat keseriusan seseorang untuk melangkah ke kehidupan yang barunya. Kalau dia serius melangkah ke kehidupan yang barunya, mudah saja buat Allah menghapuskan semua dosa. Pemirsa, sekedar, maaf ya bukan berarti sekedar, bukan hanya membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali saja satu hari dengan penuh keyakinan, subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu sudah huttat khotoyahu, akan dihapus seluruh kesalahannya. Lihat betapa murah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu buat pemirsa yang banyak dosanya, jangan putus asa. Allah betul-betul Maha Pengampun. Segera saja merapat kepada Allah, insya Allah. Tat, ternyata Tat, anak band bukan cuma doyan nyanyi, ternyata doyan nanya juga. Mau nanya lagi katanya Tat. Iya. Mau nanya apa Ruri? Biasanya kalau anak-anak band kan banyak juga yang pakai tato gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan wudu bagaimana gitu, maksudnya itu sah nggak apa nggak? Tato Tat. Sedangkan dia udah tobat gitu. Susah kan dihapus gitu kalau tato. Saya menghindari sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan begini di depan publik karena jawabannya nggak enak. Tapi saya bilang, insya Allah lah ada jawaban fikih dakwah. Ya sudah, jalan aja dulu sambil berikhtiar. Mudah-mudahan tatonya bisa dihilangin. Insya Allah, Allah juga yang nerima sholat. Mudah-mudahan Allah memaafkan, begitu kira-kira. Tapi harus ada upaya untuk ngilangin tatonya. Tapi mau sholat aja itu subhanallah, udah sesuatu itu kira-kira. Iya Pak, karena kita harus pakai bahasa fikih dakwah. Apalagi ke anak-anak muda. Ustaz, saya baru bisa sholat maghrib. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti temenin ya sini ya. Nah jemput dah tuh maghrib. Begitu maghrib datang nih, jalan tuh bareng sama si Ustadz nih ke masjid. Tahan nih orang, tahan, ajak ngobrol. Nggak kerasa sampai isya. Begitu mau isya, coba kamu azan. Nggak apa-apa sih azan. Nggak apa-apa. Azan nih orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Bilal, koma. Kemudian ikut sholat isya. Subhanallah. Ternyata dia bisa sholat maghrib, bisa juga sholat isya. Masya Allah. Ya. Ada jawaban berupa fikut dakwah. Ada jawaban fikul ahkam. Fikul ahkamnya gimana? Kalau cuma sholat maghrib mana diterima? Itulah fikul ahkam, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yusuf Mansur hidupnya di dunia begini nih. Kalau kita enggak kurang-kurang banyak kearifan, emang ini bisa, mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa berproses. Saya berharap betul mudah-mudahan proses ini dinikmati juga oleh pemirsa semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap. Baik.
Terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur. Ruri juga masih banyak dari Republik. Tepuk tangan sekali lagi boleh untuk Makasih Republik. ya, makasih ya. Terima kasih banyak sudah. Kapan-kapan boleh loh nyantren di sini sehari 2 hari. Ya. Kita ikutan pokoknya sama Republik di sini. Insya Allah, insya Allah. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tentunya kita akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Alhamdulillah masih bersama saya Yusuf Mansur atas izin Allah. Kita ada di pesantren Darul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanggal 10 Syawal besok kita sudah akan mulai menerima pendaftaran santri inden. Jadi pemirsa kalau punya anak kelas 3, 4, 5, 6 SD, daftarin dari sekarang. Ya, tapi sekolahnya nanti SMP. Supaya apa? Supaya dari kelas 3 sudah jadi murid Darul Quran secara online. Jadi nanti kita samain. Begitu dia masuk, insya Allah mudah-mudahan sudah agak sama frekuensinya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, para santri mana para santri? Wah subhanallah, ini ibu bapaknya lagi ngeliat di rumah nih. Sebentar lagi pulang kampung ya? Nggak usah pulang ya? Nggak usah lah, jagain pesantren. Subhanallah, Nora tuh lihat dari kampung. Ya, alhamdulillah. Udah emaknya seneng banget tuh anaknya sekarang di sini. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah, sedekahnya para santri adalah bukan uang, tapi waktu dia buat belajar itulah sedekah dia. Sedekahnya para karyawan apa? Waktunya dia buat bekerja. Sedekahnya para pejabat pemerintahan apa? Dialah mengabdi buat negara. Jadi sedekah itu bukan cuma uang. Apapun yang bisa kita kemudian lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan orang banyak, itulah disebut juga sebagai sedekah. Tukang ojek di kampung Ketapang, sedekah bukan? Sedekah nganterin orang. Tapi kan dia dapat duit, tetap sedekah buat Allah Subhanahu wa taala. Sopir angkot, kan kita bayar, tetap kerjaan dia sebagai sopir angkot itu sebagai sedekah. Ustadz, kalau kemudian kita guru, apalagi guru, sedekahnya hebat sekali. Ngajarnya dia itu adalah sebagai sedekahnya dia. Apalagi kira-kira sedekah yang bukan selalu duit, apa kira-kira? Memakai jilbab. Memakai jilbab itu juga sedekahnya seorang perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain mengumbar dia punya aurat, dia tutup. Subhanallah. Senyum sedekah bukan? Coba senyumnya mana senyum? Mulai besok pagi pemirsa datang ke 7 tetangga kanan, 7 tetangga kiri, ketok pintu lalu senyum. Biar dapat banyak pahalanya. Atau kalau perlu masuk ke mall, jagain pintu setiap orang masuk. Masuk nih. Insya Allah ya, dibilang orang gila. Ya. Baik, kita tutup dengan doa yuk. Mudah-mudahan para santri Darul Quran diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh santri dari pesantren-pesantren lain di seluruh tanah air mudah-mudahan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang punya masalah banyak, mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah untuk bersedekah. Bila tidak mampu bersedekah, cobalah bikin diri menjadi mampu. Apa yang bisa dikeluarkan dari rumah buat sedekah, sedekahin. Bila benar-benar tidak mampu, bersihin jalanan, bersihin selokan, jagain rumah orang, ngabdi di masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sambil menutup, mana Adi ini? Iya, Tat. Adi, ya. Jadi sambil nanti kita tutup, ya pemirsa yang ada di rumah silakan keluar dari rumah masing-masing. Kalau memang udah keburu malam, silakan besok. Kemudian silakan bersedekah di daerah masing-masing. Ibu bapak yang sudah hadir di sini, begitu nanti selesai, silakan kemudian bergabung dengan sedekah yang sudah ada di panggung ini dengan apa yang dia bawa yang belum sempat disedekahkan di acara tadi. Saya Yusuf Mansur banyak-banyak berterima kasih
Mudah-mudahan pahala ini mengalir juga buat ibu saya, buat mertua saya, buat ayah saya, buat keluarga besar saya, dan buat semua kru yang sudah membuat kita menjadi mengaji di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sian, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan ketemu lagi ya besok hari Minggu ya Tat ya? Minggu ya, Minggu malam insya Allah masih di pesantren Darul Quran. Siapa di antara pemirsa yang memang tahu Darul Quran silakan kemari dari jam 5 sore kemarinya, dan jangan lupa bawa sendiri buka puasanya ya, mudah biar nggak ngerepotin. Nggak, di sini ditanggung kok insya Allah. Silakan datang kemari, kita ketemu lagi besok di acara yang sama di pesantren Darul Quran Tabligh Akbar Antv. Begitu di? Iya, menyambung dari Ustadz Yusuf Mansur tadi, Ya. jamnya jangan lupa pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di Antv besok hari Minggu Tabligh Akbarnya ya, Tat, Iya, ya. iya. Dan kita besok akan membahas tentang puasa dijadikan momentum untuk menjalin keluarga harmonis. Masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di malam hari ini mudah-mudahan menjadi berkah dan juga banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Dan besok kembali kami akan menemani Anda. Saya nambahin sedikit buat santri ini. Boleh Tat? Ketika santri membaca Quran dan menghafalkannya, sesungguhnya para santri sedang bersedekah kepada orang tua. Jadi sedekahnya para santri buat orang tua adalah amalannya yang mengalir kepada orang tua. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang-orang tua yang anaknya sedang nyantren menghafal Quran. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau gitu para jamaah semua dan juga pemirsa Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah waktunya saya Dinugroho dan juga Ustadz Yusuf Mansur dan semua ada di sini harus pamit dari hadapan Anda, dan mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Silakan maju ke depan yang mau bersedekah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Woi, mantap ini. Masya Allah, Masya Allah. Habibillah, Masya Allah.